Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, la rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga tempat ini dengan penuh keberkahan dari Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur memujinya karena lantaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk berthalabul ilmi, yaitu untuk mencari ilmu, dan ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat tentunya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan kita, bermajelisnya kita, sehingga pulangnya kita dan keberkahan-keberkahan selanjutnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ke jalan surganya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang diberikan oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah Rasul, kemudian bersabar di atas sunnahnya, mensyiarkannya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bergandengan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya sampai di apa Pak kemarin itu terakhir. Ayo kita ulang lagi, sedikit mengulang. Apa kemarin? Ayo. Apa catatan pada pertemuan terakhir yang kita bahas? Kita membahas tentang sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Selesai sampai di mana kemarin? Sampai selesai. Ya. Terakhir Al-Qur'an disifati dengan sifat apa? Itu sifat apa kemarin? Nah, terakhir, catatan terakhir apa coba? Ayo. Keutamaan membaca Al-Quran tuh. Ini tadinya sifat, ini keutamaan membaca Al-Quran. Yang benar yang mana ini? Atau sebagian kemarin seperti di zaman Umar mungkin ya. Zaman Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab belajar sama Nabi gantian. Satu nyari nafkah tetangganya itu Pak, satunya belajar gitu kan. Nafkahnya nanti dibagi, ilmunya juga dibagi. Mungkin antum seperti itu juga ya. Jadi sebagian di zaman sahabat kan seperti itu kan. Ada yang
dua orang bertetanggaan gitu kan. Karena satu harus belajar, satu nyari nafkah. Ya nyari nafkah ini nanti dapat hasilnya dibagi bareng dua keluarga. Nanti ilmunya dibagi bareng gitu ya. Ayo, siapa yang berani seperti itu? Wong awake dhewe golek duit dhewe susah saat gitu. Terakhir kita membahas sampai mana? Keutamaan membaca Al-Quran. Sampai di keutamaan yang keberapa, Pak? Ketiga. Apa itu keutamaan yang ketiga? Yaitu bahwasanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan syafaat, yaitu syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Keutamaan yang pertama kita sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah perniagaan yang tidak akan merugi, yaitu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kenapa tidak pernah merugi? Karena Al-Quran penuh dengan kebaikan, karena Al-Quran penuh dengan fadilah, keutamaan, karena Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan bagi pembaca Al-Quran itu satu huruf dihitung satu minimal. Kalau sempurna pengucapannya 10. Jadi kalau kita itu membacanya satu ayat, berapa yang akan kita dapatkan dari pahala? Kalau kita itu membaca satu lembar, berapa pahala yang kita akan raih? Bagaimana kalau kita membayangkan yang kita konsisten setiap hari satu juz yang kita baca, alangkah banyak pahala yang kita dapatkan. Dan ingat Pak, Rasulullah SAW bersabda melalui hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasul pernah mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Intabih hadal hadis. Perhatikan hadis ini. Hadis ini Pak memberikan faedah kepada kita semuanya agar setiap muslim punya satu minimal, satu amalan andalan yang dia kerjakan terus menerus. Karena Rasul mengatakan apa tadi? Idza maridul 'abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka ditetapkan baginya pahala sesuai dengan kebiasaannya. Paham maksudnya Pak? Jadi seseorang itu kalau sakit atau safar, yang namanya sakit dan safar itu adalah menghalangi apa? Menghalangi ibadah secara kasat mata, ya atau tidak? Kita biasa datang ke masjid karena sakit, susah itu kan mendapatkan halangan. Atau kita safar, yang namanya safar sholat wajib saja di qasar, ya kan, yang 4 jadi 2, maka tidak diperkenankan atau tidak terlalu dianjurkan safar itu melaksanakan sholat sunnah, kecuali 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika safar ataupun ketika sakit. Apa itu? Witir sama qabliyah subuh, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka ba'diyah dan qabliyah, ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya, qabliyah isya dan sebagainya, bagi orang yang safar tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Tetapi kalau seseorang memiliki kebiasaan amalan tersebut, sekalipun dia safar, sekalipun dia sakit, maka baginya ditetapkan pahala sebagaimana kebiasaannya. Kita umpamanya setiap hari sedekah, katakanlah kita setiap hari rutin, tapi setiap hari sedekah 5.000, sedekah 10.000. Suatu ketika kita sakit, suatu ketika kita safar, dan kita terhalang dari beramal sedekah tersebut, maka bagi kita tetap mendapatkan pahala sedekah walaupun kita tidak mengerjakan. Bayangkan kalau yang amalan yang kita kerjakan adalah membaca Al-Quran, itu satu hari kita memiliki kebiasaan 1 juz. Mudah atau susah satu hari 1 juz Pak? Susah bagi yang disusahkan oleh Allah, mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, salah satu adalah sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, amarana Rasulullah SAW an nakhtimal Qur'ana ala 7.
Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat untuk mengkhatamkan Al-Quran 30 juz setiap 7 hari. Berarti berapa 7 hari? Berapa pekan itu? Kok bingung toh Pak? 7 hari berapa pekan? Ya 1 pekan gitu. Para sahabat diperintahkan Rasul untuk mengkhatamkan Al-Quran berapa hari tadi? 7 hari. Dan Rasulullah SAW melarang mengkhatamkan Al-Quran di bawah 3 hari. Rasul mengatakan, man qara al-Qur'ana ala aqalli salasi layalin lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, maksudnya di bawah 3 hari dia tidak akan diberikan pemahaman. Berarti dulu para sahabat ada yang 3 hari, 4 hari. Dan diperintahkan oleh Rasulullah itu memiliki kebiasaan setiap 7 hari, 1 pekan. Berarti 1 harinya berapa juz? Berapa juz? 4,5. Katakanlah 4,5. Itu para sahabat Pak. Itu saja masih didampingi perang, ya. Itu saja mereka masih didampingi dengan apa? Mencari nafkah. Ada sahabat Ansor pedagang, sahabat Ansor apa namanya? Petani, muhajirin berdagang. Maka yulikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Sedangkan kita hari ini berapa? Kalau sahabat tadi berapa juz tadi? 4,5 juz atau katakan 5 juz lah. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah tahajud itu 30 juz. Dan jangan dicoba bagi antum, nggak bakalan kuat antum, kecuali yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berapa juz sehari Pak? Rutinitas kita. Ya sementara ini sih 4 ayat Ustaz. Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, 5 ayat lah gitu. Ya itu masih mending daripada yang tidak membaca sama sekali. Tapi miliki kebiasaan ini gitu loh. Miliki kebiasaan ini. Kenapa? Kalau kita itu terhalang dari kebiasaan yang pernah kita amalkan, tetap kita mendapatkan pahalanya. Dan ingat, perkara yang paling besar daripada itu adalah Rasul mengatakan setiap hamba akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Itu loh Pak. Kalau kita memiliki kebiasaan membaca Al-Quran, maka insya Allah Allah akan mematikan dalam kondisi tersebut. Nikmat. Nah kalau kebiasaannya sekak seter, dimatikan sekak seter, sekak mati gitu kan, ngeri Pak. Dan satu perkara, resep mudah agar kita itu mendapatkan kemudahan dan kita mendapatkan keluasaan waktu, ada satu resep mudah Pak. Apa Pak? Minta kepada Allah agar diberi keberkahan waktu. Itu intinya Pak. Agar kita itu punya rutinitas setiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Satu resepnya apa tadi? Minta kepada Allah diberikan keberkahan waktu. Karena gini Pak, karena tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan hari ini memiliki keberkahan waktu, tidak. Dan ada orang yang memiliki keberkahan waktu. Ada orang yang skedulnya banyak, jadwalnya dari pagi sekian, dua ini, siang ini, sore ini, malam ini. Malam sebelum tidur masih mikir juga, masih ngerjain tugas, masih lembur. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keberkahan waktu, majelis ilmu masih oke. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keberkahan waktu, membaca 1 juz masih oke. Kenapa? Berkah waktunya, walaupun dia sibuk kegiatannya. Berbeda orang yang tidak diberikan keberkahan waktu Pak. Waktu luang aja sampai bingung dia. Ih ngopo yo enak yo, mancing kene. Sempet-sempetnya mancing gitu. Kenapa? Enggak diberikan keberkahan waktu. Nah, demikian juga Pak, orang, saya kasih permisalan selain keberkahan tadi, selain keberkahan waktu, ada keberkahan namanya keberkahan harta.
Terkadang kita dapati, mohon maaf, orang kayanya kepondal-pondal, istilah balung gajah, kepondal-pondal. Terkadang susah untuk sedekah. Kenapa, Pak? Karena tidak diberikan keberkahan dari sisi harta. Terkadang orang yang memiliki kecukupan harta sedikit, mangan pas-pasan, kadang mangan lawu ya uyah. Tetapi ketika punya dia mudah sedekah. Kenapa? Diberikan keberkahan harta. Demikian juga waktu, Pak, minta keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kenapa gak datang majelis ilmu? Sibuk. Kenapa sibuk? Karena gak diberikan keberkahan waktu. Coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan waktu, Pak. Dan ingat, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau pernah mengatakan, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu, Pak, seperti sebilah pedang, apabila kamu tidak mampu menggunakan pedang tersebut, kamu yang akan terpotong. Maka kalau kita tidak mampu menggunakan waktu, maka kita akan terpotong oleh waktu. Dan Imam Syafi'i mengatakan, nafsuka illam tashghula bil haqqi shaghultaha bil batil. Jiwamu itu kalau kamu nggak sibukkan di atas kebenaran, kamu akan disibukkan dengan kebatilan. Demikian juga sama, Pak. Kalau kita memiliki jiwa, kita tidak sibukkan dengan kebenaran, kebaikan, kita akan disibukkan dengan yang namanya kebatilan. Maka perniagaan yang tidak merugi ini ambil, raih, capek. Nah, menyimak Al-Quran, membaca Al-Quran, miliki, Pak, kebiasaan tersebut. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kemarin, yaitu apa? Memperoleh pahala yang banyak. Kenapa? Ya tadi. Kemudian yang ketiga kemarin adalah mendapatkan apa? Syafaat. Kemudian yang keempat, itu keutamaan membaca Al-Quran. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan bersama para makhluk yang mulia. Itu bagi para pembaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kelak di yaumul qiyamah dengan para malaikat, itu makhluk yang mulia kan, para malaikat. Kemudian para ahlul Quran pula. Ini berdasarkan hadis Imam Muslim, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Bahasanya orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia nan taat. Itu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan bersama mereka kelak di yaumul qiyamah. Wa na'lamu jami'an annal malaikata aqrabu ila Allah. Dan kita mengetahui bersama bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Dan makhluk yang paling mulia yaitu para malaikat. Dan kata Rasulullah SAW melalui hadis dari Aisyah tadi, orang yang mahir membaca Al-Quran. Berarti di sini ada tuntutan bagi setiap muslim, yaitu untuk mau dan mampu menjadi orang yang mahir. Bagaimana caranya? Belajar. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah gak mungkin dalam kondisi mahir. Dan ini sebagai tanbih perhatian siapa saja hari ini yang merasa belum mahir, yang merasa masih terbata-bata, pelajari, datang, talaki. Dan Al-Quran itu, Pak, diajarkan dari dulu dengan metode apa? Metode talaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wahai Muhammad, engkau akan mempelajari Al-Quran dengan tata cara talaki. Nabi Muhammad saja belajarnya talaki. Talaki itu artinya apa? Bertemu. Rasulullah talaki sama siapa?
malaikat Jibril. Para sahabat talaki kepada Rasul, sehingga Rasulullah pun tidak merekomendasikan kepada seluruh sahabat, tapi Rasulullah merekomendasikan kepada sahabat-sahabat yang dipilih, yang sudah diajari Nabi. Rasulullah mengatakan khudil Qur'ana 'anil arba', ambil Al-Quran dari 4 sahabatku, Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim maula Abu Dzaifah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena mereka sudah talaki bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita itu mimpi bisa membaca Al-Quran kalau kita belajarnya talakinya sama Mbah YouTube. Nonton YouTube lah, kayak saya bisa gitu kan. Kita melihat YouTube inovasi gitu kan, bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana kita mempelajari gunahnya, dengungnya dan sebagainya. Nggak mungkin bisa. Apalagi Mbah Google, apalagi Mbah Google Map yang selalu menyesatkan kita ketika kita mencari alamat gitu kan. Dan saya yakin di antara kita pernah tersesat dengan yang namanya Google Map. Baik, talaki. Dan para sahabat pun talaki, tabi'in atba'ut tabi'in, talaki kepada para tabi'in. Demikian juga seperti itu. Maka Al-Quran itu dijaga dengan yang namanya sanad. Sekali lagi, Al-Quran itu diantara bentuk penjagaan Al-Quran adalah yang namanya apa tadi sanad. Sanad itu adalah silsilah talakinya seorang guru, pengajar, pelajar. Nah, dengan sanad, makanya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan al-isnadu minad din laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari penjagaan agama. Kalau nggak ada sanad, orang bisa ngomong semaunya. Dan terbukti hari ini, Pak, orang kalau sanadnya YouTube dan the Google dan sebagainya, orang akan membaca Al-Quran sesuai dengan persepsinya. Kalau tidak ada sanad itu, kalau tidak dijaga dengan sanad, atau otodidak. Nah, para ulama mengatakan apa? Ada sebuah kaidah yang sangat indah. La ta'khudil ilma min suhufi wa la ta'khudil qur'ana min mushafi. Jangan kau belajar ilmu dari suhuf, membaca, sekedar membaca, dan jangan engkau belajar Al-Quran dengan otodidak. Maka kalau ada belajar Al-Quran, ada orang hari ini, kamu kok bisa membaca Al-Quran dari mana? Oh, saya otodidak. Awas, hati-hati itu. Saya pasti bisa belajar Al-Quran dengan otodidak. Awas, hati-hati. Karena ada sebuah kaidah juga mengatakan apa? Man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar itu nggak ada gurunya, pasti gurunya itu syaitan. Kenapa? Kalau orang yang belajar otodidak diplesetkan syaitan, sadar atau tidak dia? Nggak akan sadar. Kalau belajar otodidak membaca Al-Quran dan dia cuma mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, ada yang diplesetkan 1 poin, 2 poin, 3 poin, diplesetkan oleh syaitan, nggak bakalan sadar. Nah, demikian juga ketika kita punya anak, temukan dengan guru Al-Quran. Demikian juga diri kita, bertemu dengan guru Al-Quran. Bacaan seperti ini benar atau salah? Karena yang kita pengen raih adalah kemahiran tadi, al-mahir bil Quran, orang yang mahir membacanya, menjelaskannya, kemudian ngerti tentang anwa'-anwa'nya, hukum-hukumnya. Nah, inilah yang dikatakan mahir. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka nanti kelak di yaumul qiyamah akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk yang mulia. Terus Rasul mengatakan walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u fihi fa huwa 'alaihi syaqun falau ajran. Perhatikan di sini. Rasulullah di sini meneruskan kalamnya. Adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'ul qur'ana, dia membaca Al-Qur'an, wa yata'ta'u. Wa yata'ta'u itu artinya terbata-bata. Fa huwa 'alaihi syaqun, dan dia mendapatkan beratnya dirinya membaca Al-Quran, tapi dia tetap mau berusaha membaca, berusaha belajar.
Maka kata Rasulullah SAW, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahalanya. Pahala apa? Pahala berusaha, pahala membaca. Maka dari hadis ini bisa diambil faedah kesimpulan, membaca Al-Quran tidak ada sia-sia. Orang yang mahir tempatnya akan tinggi kedudukannya. Orang yang terbata-bata tapi dia mau berusaha tetap mendapatkan 2 pahala. Pahala usahanya, pahala membacanya. Maka dari sini nggak ada sia-sia. Maka orang yang terbata-bata pun, kata Rasulullah SAW, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, tetap kamu harus berusaha, tetap kamu harus membaca, walaupun kamu itu terbata-bata. Walaupun kamu terbata-bata. Yang repot wis ora iso terbata-bata ra gelem sinau. Nah, itu masalah kalau itu. Maka tetap berusaha sekalipun kita terbata-bata. 2 pahala yang kita dapat, pahala membaca, pahala berusaha. Nah, kata Rasulullah, falau ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Baik. Menunjukkan hadis ini pula bisa diambil faedah bahwasanya tidak semua orang itu memiliki kedudukan mahir di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah membagi, ada golongan yang kedua yang membaca terbata-bata. Tapi di sini bisa diambil kesimpulan pula bahwasanya sekalipun kita mohon maaf sudah sepuh sekalipun, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sia-sia di dalam belajar Al-Quran. Maka di sini tidak terbatas, sekalipun sudah sepuh gitu loh. Sekalipun sudah itu ilate wis kaku. Kadang ada orang nggak mau belajar Al-Quran, kenapa? Ilatku wis kaku, Ustaz. Ngapa? Jepat. Enggak, di sini enggak ada. Rasulullah mengatakan sekalipun kamu terbata-bata, terus dapatkan, kejar 2 pahala itu. Setiap yang kamu baca 2, yang kamu baca 2, yang kamu baca 2. Nah, maka kalau kita melihat sirah pula para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka terkadang masuk Islam di umur yang sepuh. Dulu pernah saya kisahkan, ada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Siapa tadi, Pak? Hasan bin Thabit. Sahabat ini sekarang hari ini lagi difitnah tuh. Difitnah apa? Ahli musiknya Rasul katanya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah tuduhan yang keji dan mungkar. Sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu masuk Islam ketika beliau umur 60 tahun. Bayangin, Pak. Masuk Islam umur berapa tadi? 60 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia umur 120 tahun. Berarti apa? Separuh umurnya di atas kekufuran, separuh umurnya di atas hidayah Islam. Itu sahabat Hasan bin Thabit, Pak. Dan dia ahli syair. Ahli syair. Masuk Islamnya dia karena Al-Quran gitu loh. Dia terkenal penyair. Oh, kalau di Indonesia itu penyair yang terkenal siapa contohnya? Siapa? Pak Ismail Marzuki atau siapa? Itulah penyair yang ahli bahasa, sastra bahasanya tinggi. Dan dia Hasan bin Thabit memiliki label itu, terkenal seantero Arab. Dia terkenal orang yang paling ahli syair. Sehingga ketika masuk Islam pun Rasulullah tidak menghentikan syairnya, enggak. Dan dia masuk Islam karena Al-Quran pula, karena mengetahui begitu luhur dan mulia tingginya status bahasa Al-Quran. Karena dia Hasan bin Thabit orang yang ahli bahasa, terkenal penyair. Tapi bukan pemusik. Jangan dikatakan dia pemusik, enggak. Dia enggak pakai musik, Pak. Dia penyair. Ketika dia masuk Islam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah tidak menghentikan syairnya, enggak. Teruskan syairmu, dulu syairmu digunakan untuk menyerang Islam, sekarang bikinlah syair untuk menyerang kekufuran. Itu Hasan bin Thabit.
Nah, gunakan syair-syairmu untuk menyerang kekufuran. Dan beliau bersyair dari umur 60 tahun sampai 120 tahun. Masya Allah, berkah nggak Pak? 120 tahun, panjang nggak itu umurnya Pak? Panjang ya. Sahabat yang panjang umurnya salah satunya tadi Hasan bin Sabit. Yang selainnya siapa? Anas bin Malik. Salah satunya yang lainnya siapa? Abu Qilabah dan seterusnya. Umurnya panjang tapi berkah. Kita hari ini 40 tahun, was apale 40 tahun itu kan ada herbal cap kapak. Wes 40 tahun sing diapalne apa? Herbal, obat asam urat, gitu kan, remason, minyak cap kapak. Wes lemah gitu. Dulu Hasan bin Sabit 60 tahun baru masuk Islam Pak, dan dia juga menghafalkan Al-Quranul Karim. Maka dari sini kembali ke hadis tadi, maka tidak ada keterlambatan siapapun dia. Maka jangan jadikan alasan Pak, alasan pelarian hari ini, saya wis tuwa, aku ra iso maca Quran, wegah sinau, abot plus boyoken pula, gitu kan. Enggak. Di sini justru memotivasi kita semuanya. Orang yang membaca Al-Quran sekalipun terbata-bata, dia tetap apa? Mendapatkan apa? Kebaikan dengan berapa pahala tadi? 2. Baik, itu faedah keberapa tadi Pak? Keutamaan membaca Al-Quran ya. Itu keutamaan membaca. Baik. Poin selanjutnya, keutamaan mempelajari. Itu mempelajari. Kalau tadi keutamaan membaca, keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Baik, keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya, kita teringat dengan hadis Nabi SAW. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Apalah hadis ini Pak? Insyaallah semuanya ini sering disampaikan. Hadis ini insyaallah mudah dihafal. Apa tadi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Tetapi jarang hadis ini dibuka secara secara wadih, secara jelas. Hadis ini dibawakan dari siapa tadi? Sahabat siapa tadi Pak? Utsman bin Affan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian Imam Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah mengatakan apa? Khairukum. Khairukum itu artinya apa? Sebaik-baik kalian. Orang yang pertama belajar, yang kedua mengajarkan. Belajar mengajarkan apa di situ? Al-Quran. Al-Quran. Berarti belajar mengajarkan Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan dan itu ladang pahala. Maka sangat beruntung siapa saja hari ini, satu orang yang belajar, kedua orang yang mengajarkan. Nah, kemudian belajar mengajarkan Al-Quran itu tidak terhenti oleh waktu, dan terbukti hari ini pun juga seperti itu. Ada orang yang pensiun ngajar TPA Pak? Nggak ada. Kalau pensiun nyun ngapunten PNS ada atau tidak? Ada. Waktu sampai umur berapa kalau PNS itu Pak? 48 gitu. Oh, 58. Tapi kalau ngajar Al-Quran ada pensiunnya? Nggak ada. Tapi sayangnya guru TPA gajinya paling wong awake dhewe ngeterne anak TPA kadang ales-alesan itu, asal-asalan. Wis klambi sak eneke gitu, mangkat ya telat. Padahal yang dipelajari Al-Quran. Maka kalau kita itu pengen jadi orang yang terbaik, kan kata Rasulullah apa tadi? Khairukum. Apa khairukum itu?
sebaik-baik kalian. Maka kalau pengen jadi orang yang terbaik, maka lakukan pula yang terbaik, gitu loh. Maksudnya hadisnya seperti itu. Kerjakan pula dengan yang terbaik. Datang adanya seperti apa, pengen belajar sikapnya seperti apa, niatnya, kesungguhannya, persiapannya, lakukan dengan yang terbaik pula. Kenapa? Kamu loh pengen dijadikan manusia yang terbaik. Dan kebaikan di sini tidak cuma sekedar di dunia, tapi bisa sampai di akhirat. Dan kebaikan yang hakiki adalah ketika kebaikan kita raih, kita perlu di akhirat. Ya terkadang Pak, ada sebuah hadis mengatakan gini Pak, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama, wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Apa maksudnya? Betapa banyak orang yang terkenal selama hidupnya di dunia tapi nggak dikenal di akhirat. Banyak atau tidak? Banyak. Dia mungkin di dunia terkenal, artis lah, apakah, pejabat, tokohkah, apakah itu, tetapi sayangnya di akhirat nggak terkenal. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan orang yang sombong karena terkenalnya di dunia itu, Allah akan jadikan seperti apa? Lebih kecil daripada semut di akhirat. Nah, semut dipidak apa ya rampung, Pak. Tetapi yang kedua, kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang di dunia tidak terkenal, tetapi apa? Justru terkenalnya di akhirat. Di dunia nggak terkenal, ya dia cuma pengajar Al-Quran biasalah istilahnya. Dia cuma pengajar TPA kampung lah gitu. Tetapi bisa terkenal di langit. Kenapa? Keikhlasannya, mujahadahnya dia, kesungguhan dia. Nah, jadilah golongan yang kedua ini. Apa itu? Nggak terkenal di dunia tapi terkenal di akhirat. Walaupun yang kita inginkan terkenal di dunia, terkenal di akhirat, tapi garisnya yang positif. Ada garis negatif, terkenal di dunia juga terkenal di akhirat. Siapa itu? Fir'aun terkenal di dunia, wah terkenal Pak. Nanti di akhirat juga terkenal, azabnya paling keras. Nah, maka jadilah orang yang terkenal di langit, intinya itu. Nah, maka kata Rasulullah memberikan sarana itu, sarana agar kita menjadi bagaimana menjadi orang terkenal, orang yang baik, orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Maka satu, pelajari Al-Quran. Kedua, ajarkan Al-Quran. Dan syarat mengajarkan Al-Quran adalah ketika dia mampu dan sudah mempelajari ilmu Al-Quran. Kenapa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya ilmu nggak bisa memberi. Nah, orang terkadang baru lulus Iqra, belum menguasai tajwid secara keseluruhan, belum menguasai kaidah secara keseluruhan, sudah jadi ketua pondok tahfidz, baru lulus Iqra padahal. Wah, itu nggak boleh Pak seperti itu. Nah, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla kana lahu sawabuha ma tuliyat. Perhatikan. Ini luar biasa hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allama, barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja, perhatikan, satu ayat tok dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan pahala selama ayat tersebut dibaca. Dibaca oleh siapa? Orang yang diajarkan. Loh Pak, ini penting Pak. Makanya kita harus dimotivasi, kita belajar, kita mengajarkan. Minimal yang kita ajarkan adalah istri dan anak kita. Pelajari minimal Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu adalah daruri, perkara yang sangat urgent. Kenapa urgennya Al-Fatihah? Al-Fatihah itu penentu sah dan batalnya sholat.
Maka jangan main-main terhadap surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah penentu diterima dan tidaknya sholat. Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka Rasul mengatakan melalui hadis yang sahih, beliau mengatakan man 'allama ayatan, siapa yang mengajarkan satu ayat di dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan pahala selama ayat tersebut dibaca. Bayangkan kalau kita mengajarkan 30 juz, kemudian dibaca oleh murid kita, dihafal oleh murid kita, kemudian murid kita punya murid lagi, muridnya lagi punya murid lagi, berapa pahala yang akan didapat? Nah, ini motivasi, Pak. Maka motivasi bagi para, mohon maaf ya, para suami harus bisa minimal Al-Fatihah. Ajarkan Al-Fatihah kepada istri, istri agar mengajarkan kepada anak, kita mengajarkan ke anak pula. Maka selama ayat tersebut dibaca, walaupun kita sudah meninggal, kita tetap mendapatkan kiriman pahala tersebut. Gitu. Makanya Rasulullah SAW, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan man ta'allamal qur'ana 'azumat qimatuhu. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka kedudukannya sangat tinggi. Maka kedudukannya sangat tinggi. Orang yang belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka kelak di yaumul qiyamah kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Satu ayat dihitung pahala. Satu ayat yang diajarkan kepada orang lain, itulah pahala dia selama ayat tersebut dibaca. Coba bayangkan kalau kita mengajarkan Al-Fatihah kepada 10 orang. 10 orang setiap hari membaca Al-Fatihah untuk sholat, untuk bacaan-bacaan yang lainnya, mungkin untuk ruqyah pula. Masya Allah, begitu banyak pahala yang mudah kita dapatkan dari mengajarkan Al-Quran itu. Baik. Kemudian insya Allah kita akan mempelajari adab membaca Al-Quran dan adab terhadap Al-Quran. Insya Allah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya biidznillah ta'ala, karena sudah adzan. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.